Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Tetap semangat ya. Yang penting menjaga kesehatan kita bersama. Anak madrasah harus hebat bermartabat. Nah, walaupun di rumah tetap semangat. Tidak boleh malas-malasan. Tidak boleh sering bermain. Sering di rumah harus membantu orang tua, harus ngaji dan juga sholat. Anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ke-N1. Kali ini akan kita pelajari materi tentang pondok pesantren. Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok berasal dari kata funduk yang berarti hotel atau asrama. Kemudian pesantren berarti tempat belajar para santri. Jadi untuk pondok pesantren ini merupakan tempat atau asrama para santri untuk mendapatkan ilmu agama Islam, mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Pondok pesantren didirikan dengan memiliki tujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dan untuk syiar agama Islam. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi untuk mencetak kader-kader ulama atau dai. Sehingga jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia ini semakin lama semakin pesat. Dan pesantren ini merupakan hasil dari dakwah Wali Songo yang dilestarikan sampai sekarang. Anak-anak, untuk selanjutnya di pondok pesantren ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama yaitu kiai. Dia adalah seorang ahli agama yang menjadi pemimpin di pondok pesantren tersebut. Unsur dari pesantren yang kedua yaitu santri. Dia adalah murid atau peserta didik di dalam pondok pesantren tersebut. Kemudian unsur dari pondok pesantren yang ketiga adalah masjid, yang merupakan tempat dari para santri dan kiai untuk melakukan sholat berjamaah dan juga tempat belajar mengajar. Dan unsur yang terakhir yaitu kitab kuning atau kitab klasik. Kitab ini berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam yang berbahasa Arab. Anak-anak, setelah kita tadi belajar unsur-unsur pondok pesantren, kita juga harus mengetahui dan mengenal tentang pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Tegal Sari. Ini adalah pondok pesantren yang tertua di Pulau Jawa. Terletak di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun 1742. Ini adalah pesantren yang luar biasa, mencetak kader-kader yang luar biasa pula. Banyak lahir tokoh-tokoh nasional seperti Profesor Dr. Haji Mukti Ali, kemudian Kiai Ahmad Sahal, pendiri pesantren Gontor, kemudian Abdul Manam, pendiri pesantren Termas Pacitan, kemudian juga seorang pujangga terkenal yaitu Raden Ngabei Ronggo Warsito dari Surakarta. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk di pondok pesantren yang kedua yaitu Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1899 Masehi di Jombang, Kediri, Jawa Timur.
Nah, ini juga banyak sekali mencetak tokoh nasional seperti Bung Tomo. Dia resmi mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Kemudian pesantren yang ketiga adalah Al Munawir. Nah, ini berada di Krapyak, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Didirikan oleh Muhammad Munawir atau Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tahun 1909 Masehi. Salah satu kelebihan dari pesantren Krapyak ini melahirkan para hafidz atau penghafal Al-Quran. Nah, dari prestasi tersebut kemudian pada tahun 1955 para santri tersebut masuk dalam satu wadah yang diberi nama Madrasah Hufadz. Madrasah ini dipelopori oleh Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawir. Setelah Kiai Haji Al Munawir wafat pada tahun 1942, pesantren ini kemudian dilanjutkan oleh 3 ulama yang kemudian sering dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Afandi, Kiai Haji Abdul Qadir, dan Kiai Haji Ali Maksum. Begitu anak-anak, jadi di Bantul itu ada pesantren yang terkenal. Sampai sekarang santrinya banyak. Anak-anak kemudian masuk di pembahasan tentang tokoh nasional yang berasal dari pondok pesantren. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, beliau dikenal sebagai Hadratus Syekh, rasa cinta dan tidak membeda-bedakan. Itulah yang menjadi ajaran dari beliau ketika mendidik ribuan santrinya. Beliau sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang memutuskan bahwa NU kemudian mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kemudian oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian tokoh yang kedua, beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian Kiai Haji Bisri Sansuri. Kemudian Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Haji Idham Khalid. Dan ini yang tentu anak-anak sudah kenal dan sudah pernah mendengar, yaitu Gus Dur. Nama asli dari Gus Dur adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU 3 periode. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Gus Dur sekaligus sebagai cucu dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur dikenal juga sebagai bapak pluralisme karena beliau lebih mengutamakan keutuhan bangsa tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tentang pondok pesantren sudah selesai. Anak-anak bisa nanti kalau berkeinginan nyantri juga seperti para kiai yang bisa memberikan pelajaran agama kepada masyarakat.
Dan alumni MI Maulana Maghribi banyak juga loh yang di pesantren, ada di Al Munawir Krapyak, kemudian di Wonolilo, Kulon Progo, dan lain sebagainya. Untuk itu mari anak-anakku harus rajin belajar dan mengaji biar pinter seperti kakak-kakak kalian yang kemudian belajar di pesantren. Anak-anak yang Pak Heri cintai, untuk selanjutnya tugas. Nah, kalian Pak Heri beri tugas untuk menulis salah satu tokoh nasional yang sudah Pak Heri jelaskan tadi. Boleh memilih salah satu, boleh mencari sumber di buku, di internet, tanya para kiai di Pundong dan sekitarnya. Boleh ditulis yang rapi, jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggalnya. Begitu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap di rumah, menjaga kebersihan, membantu orang tua, rajin ngaji, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.